Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Maber Rebobex akan share bagaimana cara cloning Windows 10 di laptop Toshiba. Di sini jelas kita memerlukan satu pasti laptopnya sendiri ini. Kemudian ada flash disk yang berisi DLC boot, di mana kita akan menggunakan dua aplikasi. Nanti aplikasi apa yang harus kita gunakan di DLC boot ini. Kemudian yang ketiga tentunya adalah harddisk yang berisi image cloning. Di sini sudah terkumpul berbagai macam image cloning Windows. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita lihat. Oke. Sebelum menyalakan laptop, tancapkan dulu flash disk DLC boot ke USB port. Di sini. Oke, sudah tertancap. Untuk ininya harddisk yang berisi image cloning itu nanti aja dicolokin atau ditancapkan. Selanjutnya nyalakan laptop, kemudian masuk ke BIOS dengan menekan F2. Silakan nyalakan laptopnya, tekan F2 untuk masuk ke BIOS. F2. Oke, sudah masuk ke BIOS. Kemudian masuk ke menu boot untuk merubah yang first bootnya atau boot yang pertama adalah jelas ke flash di sini. Itu yang kedua diubah ke yang pertama dengan cara turun ke USB, kemudian tekan F6 untuk naikkan ke atas. F6. Oke, ini sudah naik 6. Oke, kemudian simpan hasil settingan ini dengan menekan F10. Kemudian pilih yes dan enter. Oke, loading selanjutnya. Oke, pada menu ini silakan jika keluar seperti ini, tekan sembarang key atau tombol di keyboard, kemudian pilih pilihan yang kedua yaitu load group for DOS menu, kemudian tekan enter. Nah, pada menu berikut ini silakan memilih di menu Windows mini Windows 10 64 bit nih. Oke, kemudian tekan enter, akan jalan seperti ini, akan loading. Ditunggu sampai masuk ke mini Windows 10 64 bit. Oke, lagi booting, ditunggu sebentar. Oke, sudah mulai masuk di mini Windows 10 64 bit. Ya, sekilas beginilah tampilan dari DLC boot ini. Jadi DLC boot ini merupakan satu sistem operasi yang di dalamnya ada berbagai mini Windows. Di sini saya menggunakan mini Windows 10 yang versi 64 bit. Dan di dalam DLC boot ini ada beberapa menu-menu yang sangat bermanfaat. Di sini sama halnya tadi yang awal saya katakan tadi, saya hanya menggunakan dua menu atau dua tool yang digunakan untuk cloning Windows. Yang pertama ini disk tool, kemudian dalam disk tool ini nanti ada menu ini OMI partition yang ini. Kemudian yang kedua, di menu yang kedua setelah dari situ ini saya menggunakan ini backup restore, di mana backup restore ini adalah aplikasi untuk memulai cloning Windows. Oke, di sini banyak macamnya. Ada True Image Shell, True Image 2015, True Image 2017, kemudian ada Ghost. Biasa umumnya orang menggunakan selain ini, biasa umumnya paling umum itu Ghost 32 atau Norton Ghost. Tapi di sini saya menggunakan True Image untuk melakukan proses cloning Windows. Oke, silakan klik disk tool sini. Oke, tunggu beberapa saat.
kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada pembagian partisi. Dalam hal ini Windows laptop ini awalnya Windows 7, namun yang punya laptop ingin upgrade ke Windows 10. Di sini menggunakan tipe partisi MBR, jadi saya sesuaikan nanti Windows 10-nya pun nanti Windows 10 MBR 64 bit. Nah, di sini yang partisi D dan E ini tidak usah diapa-apain. Jangan dihapus atau jangan melakukan perintah apapun. Di sini cukup hanya fokus di drive C yang ini. Kemudian ini dihapus dua ini. Disinilah nanti letak dari hasil image cloning. Jadi nanti hasil Windowsnya Windows 10 itu jadinya nanti di C sini. Jangan mengganggu D atau drive E karena di sini ada data. Yo. Jadi cukup hanya eksekusi yang di C sama yang ini, partisi sistemnya. Oke, lanjut berikutnya, silakan klik kanan untuk C-nya, klik kanan, kemudian pilih delete. Oke, kemudian yang sebelahnya lagi sama dilakukan kanan, kemudian delete. Oke, kemudian pada pojok kiri atas di bawahnya sistem itu tekan apply untuk menyetujui apa yang tadi dieksekusi. Oke, apply. Kemudian maksudnya apa yang dieksekusi tadi itu adalah proses penghapusan partisi C. Kemudian klik proses, kemudian klik yes. Oke, ini proses penghapusan. Kemudian klik OK. Kemudian, nah di sini sudah cukup untuk penggunaan aplikasi AMI Partition Tool. Oke, silakan di close. Nah, back dulu. Oke, untuk AMI Partition tugasnya sudah selesai. Sekarang saya fokus ke backup and restore. Oke, sebelum membuka True Image 2017 ini sebagai aplikasi untuk cloning Windowsnya, silakan tancapkan harddisk eksternal ini yang berisi di dalamnya image-nya Windows cloning ke laptop ini. Sebelumnya silakan Anda masuk explore disk PC biar mengetahui dia di drive mana nanti posisi harddisk ini. Oke, saya tancapkan. Saya tancapkan dulu. Ya, sudah tancap. Ini sudah nyala harddisknya. Sebentar. Nanti ada masuk ke sini. Oke, lanjut. Di sini dia sebagai drive C. Ini yang sebagai harddisk tempat image cloningnya, yang harddisk yang ini tadi. Kemudian saya close dulu. Kemudian silakan masuk ke True Image. True Image ini adalah, saya ulangi lagi, adalah aplikasi atau tool untuk mengcloning Windows yang diinginkan. Dalam hal ini user atau customer minta Windows 10. Di sini silakan klik recover. Klik recover. Kemudian klik backup for ini apa ini? Browse for backup. Artinya di sini disuruh untuk mengambil di mana letaknya image partition itu. Oke, masuk di disk PC tadi ada di drive C, masuk ke folder master cloning Windows yang ini. Master cloning Windows yang ini. Disinilah letak master cloning Windows image-nya. Ya, silakan masuk. Ya, di sini saya minta, nah di sini yang saya katakan tadi, di sini ada banyak berbagai macam image. Oke. Jadi di sini saya hanya menggunakan berdasarkan request dari customer pemilik laptop, itu dia minta Windows 10. Oke, lanjut.
next ya, itu yang saya pilih tadi untuk Windows 10 ya, yang itu. Oke, klik oke. Kemudian tunggu, ada akan muncul tulisan di sini. Ditunggu beberapa detik. Zreng, zreng. Oke, muncul. Inilah yang akan mau diproses untuk proses cloning. Oke, monggo lanjut. Kemudian klik kanan tulisannya itu. Kemudian pilih recover. Oke, kemudian pelan-pelan Bu. Kemudian klik next pada pilihan ini, klik next. Kemudian centang semuanya yang paling atas, jadi 3 nih centang. Oke, stop dulu. Nah, di sini kenapa saya suruh centang 3, itu NTFS, AV System Partition, dan track 0. Kalau di perbedaan di partisi yang GPT, kalau dia harddisknya tipe partisinya itu GPT, maka silakan hilangkan yang track ini, centangnya. Namun di laptop ini tipe partisinya adalah MBR seperti di awal video tadi. Oke, jadi tidak ada yang perlu dihilangkan di sini karena di sini tipe partisinya adalah MBR. Kalau GPT ini hilangkan. Oke, lanjut, jadi tidak ada yang dihilangkan. Next. Oke, sebentar. Di sini. Oke, di sini di specify recover setting version of G, klik new location. Oke, sebentar. Oke, di sini. Nah, di sini letaknya ini yang tadi yang saya hapus, ada unlocated. Inilah yang C tadi yang dihapus tadi, jadi arahnya ke sini. Silakan pilih unlocated. Oke, kemudian klik accept, klik next. Oke, di sini location yang berbeda. Tadi G, sekarang adalah C. Jadi silakan klik lagi yang ini. Oke, klik new location. Kemudian perhatikan harddisk lagi mencari lokasinya image yang tadi yang dipilih. Tuh, dia lagi bekerja. Tuh, ada kedip. Oke, bentar, nanti akan muncul sendiri suatu dialog di sini atau tampilan atau interface. Sambil menunggu saya merokok dulu. Hahaha. Oke, muncul ini interface ini atau tampilan ini. Silakan dipilih yang unlocated, yang ini. Nih, jadi letak Windows nanti terletak di sini. Oke, monggo lanjut. Oke, kemudian accept. Kemudian, nah ini proses selanjutnya adalah tekan next, klik next. Kemudian pilih yang pilihan pertama, yang ini tuh adalah yang pertama itu adalah harddisk dari laptop ini. Ya, kemudian saya jelaskan yang kedua ini adalah flash disk DLC boot. Kemudian yang ketiga adalah harddisk eksternal dari image cloning tadi itu. Jadi penempatan image cloningnya itu, arah cloningnya ke arah jelas ke harddisk internal laptop ini. Jadi dia ada letaknya di disk 1, jadi pilih disk 1. Oke, lanjut. Kemudian klik next. Oke, di sini tinggal klik proses. Oke, ini silakan, ini proses sedang berjalan, silakan klik shutdown. Pilihan kedua. Ini proses sedang berjalan. Kira-kira dia hanya membutuhkan waktu sekitar 8 menit. 8 menit di sini itu sudah selesai semua tanpa harus menginstal satu-satu aplikasi. Itulah kelebihan dari cloning. Yang perlu ditambahin setelah cloning adalah memperhatikan driver-drivernya seperti LAN, VGA, audionya. Nah, jika itu belum terinstall, maka silakan diinstal. Di sini saya biasa menggunakan driver pack. Oke, proses sisa 1 menit 35 detik.
Ditunggu. Oke, proses cloning sudah selesai. Sini. Jadi silakan diklik restart. Restart. Oke, kemudian di restart. Oke. Jika dia masih booting ke sini, silakan matikan laptop dengan tekan tombol power. Oke, kemudian silakan dicabut flash disk DLC bootnya yang ini. Flash DLC bootnya dicabut. Kemudian nyalakan kembali laptopnya. Kita lihat apakah berhasil cloningnya. Oke. Nah, ini sudah prosesnya. Tadi awalnya nih laptop Windows 7. Yang punya laptop minta Windows 10 64 bit. Oke, di sini proses install driver. Nih, jika ada driver yang support, dia akan langsung dapat. Jika tidak dapat, nanti diinstal drivernya. Saya di sini biasa menggunakan driver pack atau bisa juga menggunakan driver asli bawaan dari laptop Toshiba ini. Sebentar. Ya, sudah berhasil. Cloning Windowsnya sudah berhasil. Windows 10. Inilah dia masih dalam proses booting. Nah, ini Windows 10. Oke, ini sudah masuk di Windowsnya dan beginilah tampilannya hasil cloning dari Windows 10 yang awalnya laptop ini adalah Windows 7. Masih proses loading. Jadi di sini sudah lengkap dengan aplikasinya. Ada Office-nya, Office diantaranya ada Excel, PowerPoint, Publisher, dan Word. Di sini ada aplikasi pendukung lainnya itu Picasa, VLC, dan lain-lainnya. Di sini ada browser-browsernya, lengkap dengan WA-nya. Di sini pun juga sudah lengkap semua. Jadi hanya menunggu beberapa menit, Windows langsung jadi. Inilah keunggulan dari cloning Windows. Dari mana asalnya ini? Asalnya adalah dari install manual, kemudian dibuatkan image-nya. Image-nya itu tadi, kemudian dilakukan proses cloning. Jadilah seperti ini. Jadi sebelum Anda membuat image, lengkapi aplikasinya. Minimal aplikasi standar yang biasa digunakan orang umumnya. Gitu. Ini aplikasinya adalah aplikasi standar yang biasa orang umumnya pakai. Di luar dari ini bisa ditambahin secara manual. Oke, sekarang kita cek drivernya. Untuk ngecek driver silakan untuk Windows 10 cara cepatnya adalah bendera X. Silakan tekan bendera X. Ini bendera X. Oke. Dan pilih device manager untuk ngecek drivernya. Oke, di sini ya cek. Nampaknya kalau lihat dari sini saya tidak perlu lihat ini, saya tahu bahwa apa yang belum di seperti sekitar daerah VGA. Ini VGA ini bawaan standar dari Windows 10. Jadi VGA nya belum. Untuk WiFi nya saya cek, untuk LAN nya juga sudah. Jadi di sini tinggal menginstal VGA nya saja. Ini WiFi nya sudah masuk. Oke, jadi tinggal VGA nya saja. Bagaimana caranya? Tunggu bos. Oh iya, proses loading. Tunggu. Oke, sampai di sini silakan klik export mode. Oke, sebentar. Kemudian di sini software, masuk ke list software. Kemudian hilangkan semua centangnya yang ada di sini. Ini tidak perlu karena sudah terinstall di image cloningnya tadi. Dan ada aplikasi yang tidak perlu diinstal walaupun belum ada di dalam image cloningnya. Kemudian naik lagi ke atas. Kembali ke driver, naik terus ke atas. Driver.
masukkan driver. Oke, ini turun ke bawah, terus ini hilangkan semua centangnya. Untuk utilitiesnya tidak perlu hilangkan semuanya, kita hanya perlu untuk drivernya. Di sini tadi ke atas tadi hanya VGA yang tidak dapat, tapi di sini saya mau update nih update semua ini. Oke, kemudian klik ke bawah lagi, kemudian install driver. Oke, proses berjalan, ditunggu sampai selesai. Kalau dia selesai ada kata finish. Kalau sudah finish artinya laptop sudah selesai di cloning, sudah selesai pula di install drivernya sudah selesai nih, tampak dari sini. Untuk lebih jelasnya silakan masuk ke device manager, kembali ke bendera X, kemudian kembali ke device manager. Oke, di sini. Oke, untuk VGA nya udah masuk, display adapternya dibuka display adapter yang positif, yang arah panennya. Oke, tadi di sini ada basic, sekarang dia sudah masuk di AMD. Jadi VGA nya mereknya AMD Radeon HD 7600 series. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.